gini gitu. Terus pas pulang aku jelasin lah apa yang aku temuin di HP dia, tapi dia tuh kayak ngaku selingkuh. Halo semuanya. Baik lagi di podcast kita Heart and Talks. Kita itu sekarang melakukan kedua kalinya podcast ya. Iya. Jadi sekarang tuh podcast episode 2. Temanya juga beda dari sebelumnya. Ya. Karena tema sebelumnya yaitu relationship pertemanan. Ya, untuk tema sekarang yaitu relationship percintaan. Ya. Nah, sumbernya juga beda kan? Ya, tempatnya juga beda. Iya, betul. Ya, dengan tema yang juga beda, tentunya beda. Langsung aja ya? Ya, langsung saja kita ke narasumber kita, yaitu Kak Nara. Hai Halo, Nara. Hai. Halo semuanya, kenalin nama aku Nara. Nara berasal dari mana? Aku kalau asal sih dari Bandung. Dari Bandung juga ya? Iya, Bandung. Nah, Nara kesini, waktu kesini jam berapa? Tadi sih jam 12-an. Jam 12. Udah lumayan lama juga ya? Iya, lumayan. Lumayan lama. Jadi di sini kita kan episode 2 tuh beda lagi ya dari episode sebelumnya. Iya. Nah, episode pertama tuh kita bahas relationship pertemanan. Iya. Nah, untuk podcast episode kedua ini kita bahas relationship Percintaan. Iya. Nah, mungkin kita itu pasti ingin tahu Iya. gimana sih cerita pengalaman Kak Nara dalam suatu Iya, percintaan, betul. suatu hubungan cinta gitu. Emang udah apa ya, kayak udah udah semuanya juga udah pasti udah pernah ngalamin Iya. percintaan. Nah, kali ini kita boleh nggak sih sedikit Kanara tuh sedikit cerita tentang pengalaman kisah cinta Kanara kayak gimana? Oke, kisah cinta ya, aduh dalam banget kayaknya. Mungkin ini ke 2 tahun lalu ya, lebih ke toxic relationship. Oke. Ya, karena ke perselingkuhan sih. Oke. Ya, jadi di tahun 2023 itu sekitar bulan Juli, aku kan ikut teman-teman aku tuh nginep di daerah di Bandung lah ya. Karena kebetulan temen cewek aku tuh anak band gitu kan. Iya. Band di salah satu kampus lah. Terus Kampus di Bandung. Terus member bandnya tuh ada si cowok ini, mantan aku gitu ya. Inisial J aja kita sebut mungkin gitu ya. Oke, inisialnya J ya. J, oke. Nah, ada si J ini. Terus aku kan di rumah pacarnya si teman aku ini nih. Jadi aku tuh nginep di rumah pacarnya sahabat aku. Nah, jadi sahabat aku punya pacar nih, cowok. Nah, aku nginep di rumah cowoknya gitu. Tapi sama sahabat aku sama member band yang lain juga kok. Banyakan kan. Nah, waktu aku beres ganti baju tuh sekitar maghriban, aku ke ruang tengahnya kan, ternyata ada dia. Terus dia kan cuma senyumin doang kan. Terus aku senyumin balik. Terus pas kita kan ke backstage yang buat tampil band gitu kan. Nah, dia tuh ngajak kenalan. Terus abis itu kayak dia sering notice gerakan aku lah di situ tuh, kayak udah nyeriin banget kalau misalkan emang dia lagi nargetin aku gitu loh. Jadi udah apa ya, udah kayak diincer gitu ya dari jauh. Kasih tanda gitu ya. Iya. Karena dia bilang kan jatuh cinta katanya sama aku tuh pas itu gitu, pas ketemu waktu itu. Nah, pas beres tampil kan temen aku sama dia juga. Terus kita kan joget-joget gitu karena itu acara musik kan. Terus dia tuh tiba-tiba ngedeket, nanyain nama, terus dia minta mutualan IG tuh awalnya. Terus aku kasih kan. Nah, agak senggang sedikit tuh sekitar jam 12 malam, dia tuh minta WA. Terus tanpa sadarnya aku tuh ngasih aja karena aku ya udahlah mungkin mau temenan gitu kan. Dari hari itu juga waktu kamu nge-DM, waktu kalian udah DM-an? Enggak, kita ketemu situ. Jadi dia tuh minta IG tuh pertamanya. Terus lama-kelamaan dia minta WA aku. Sama kamu dikasih langsung. Iya, tanpa sadar karena udah capek banget. Terus ya udah aku ngasih lah. Terus udah kan pulang. Terus aku tidur kan di kamar pacarnya sahabat aku ini yang cewek. Nah, ternyata dia tuh diam-diam motoin aku lagi tidur gitu loh. Terus emang sengaja atau sengaja. Karena inceran mungkin ya? Iya, karena ngegebet karena suka itu kali ya. Terus pas besok paginya tuh kita kan ngumpul sarapan lah. Terus dia kayak temen aku pacaran sama cowoknya, terus aku kan sendiri ya. Terus dia tuh kayak ngajak nonton film bareng lah. Terus di situ kayak aku udah notice nih kayaknya cowok ini mau ngedeketin aku deh gitu. Nah, dari situ
dari beres acara itu tuh besoknya dia kayak mulai ngedeketin aku tuh. Terus dia juga sempet nyusulin ke kampus aku gitu loh. Iya. Udah effort ya, udah mulai effort. Itu tuh berarti udah intens ya? Iya udah intens, udah kelihatan banget tuh. Dia tuh kayak sampai ngabarin aku OTW pulang dulu ya cantik gitu. Jadi dejavu ya, keingetan lagi. Enggak sih, enggak harus diinget-inget kayaknya. Ya udah harus. lupakan aja ya. Iya, nah ada tuh 3 hari setelah kenal dia kan main ke rumah. Terus di situ dia nembak, bayangin 3 hari dia udah nembak. Terus aku nerima Nembaknya itu face to face atau face to face di rumah aku. Oh, udah dibawa ke rumah. Ya karena dia bilang kan mau nganterin aku pulang. Terus aku gak enak kan masa langsung diusir gitu. Yaudah dia masuk dulu, dia nembak, terus aku terima kan. Tapi nggak mati ya Kanara? Ditembak kayak gitu. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang sih. Itu berarti udah dikenalin ke orang tua ya? Udah, tapi mamaku nggak terlalu begitu, maksudnya intens buat kenalan sama dia gitu, cukup tahu aja. Saya doang gitu. Iya betul. Nah habis itu kan kayak sebulan pacaran tuh nggak ada apa-apa. Nah ini nih. Gimana tuh? Jadi kan aku sama dia tuh tukeran Instagram gitu loh. Jadi aku megang punya dia pegang punya aku gitu kan. Karena dia yang minta gitu. Nah dia tuh ada lomba dari kampusnya ke Malang. Nah pas dia mau OTW Malang tuh masih oke-oke aja kan. Aku masih sibuk kuliah. Dia udah OTW lah sama teman-teman kampusnya di bus. Terus mulai dari Malang ini udah mencurigakan nih. Curiganya apa tuh? Kayak udah mulai tiba-tiba marah, terus tiba-tiba nggak ngabarin. Iya, terus sensi, terus dia kayak udah macam aku tadi gagal lombanya, pokoknya aku mau mabuk gini gitu kan. Iya, dramanya kayak gitu kan. Terus dia ngepap nangis gara-gara dia tuh ngerasa lomba dia tuh gagal gitu. Nah, habis itu kan dia pulang. Besoknya tuh dia tuh masih ke rumah aku ngasih oleh-oleh buat mama aku. Tapi dia tuh bilang kayak gini, aku ikut cas handphone ya, kamu casin handphone aku casin lah. Terus pas aku lihat wallpapernya, kok bukan foto aku lagi, tapi pakai foto dia sendiri. Tiba-tiba banget ya. Ya, terus aku nanyain kan, kenapa wallpaper kamu diganti? Dia jawabnya kayak, iya nanti diganti lagi sama foto kamu, soalnya lagi aku edit. Oh ya udah. Terus aku mau pinjam lagi, boleh dong pinjam, aku pengen main game. Udah feeling gitu tahu. Di situ masih lolos lah dia tuh cepet-cepet pulang gitu loh, karena mungkin takut aku tuh terlalu yang langsung ngepoin dia gitu. Takutnya over ke HP dia di apa sih, kayak dilihat sama kamu. Iya betul banget. Nah terus pas besoknya dia tuh minta dianterin beli kacamata baru. Nah terus ini ya Allah astagfirullahaladzim. Kayaknya emang ini banget ya. Iya emang aduh kesel sih. Besoknya dia minta dianterin buat ini kacamata baru kan. Terus pulangnya juga aku nemenin dia di kampusnya latihan gitu sampai malam. Nah pas kita kan sempet jajan bareng gitu kan. Terus handphonenya dia aku, si wallpaper yang kemarin aku lihat tuh belum diganti. Kan dia janjinya mau ganti kan. Iya. Kok ini gak diganti? Gitu. Kamu bilang mau ganti pakai foto aku lagi. Terus kata dia, ya udah ntar malam. Terus alasannya ntar malam. Kalau kemarin kan alasannya lagi diedit fotonya. Iya. Nah terus kan udah sampai malam nih, dia lagi latihan. Kebetulan handphonenya dia taruh di aku tahu passwordnya. Terus aku buka WA-nya kan karena udah curiga banget gitu kan. Udah feel-nya tuh kerasa kalau emang udah feel nggak bener ada yang janggal gitu ya. Iya, di cewek mah udah kerasa ya. Oh gitu, cewek mah. Karena sebelumnya juga kan aku lihat di Instagram dia tuh kayak nge-follow back cewek gitu loh. Aku Tahunya bingung. dari mana? Kan dia pegang aku pegang Instagram dia. Iya. Terus aku buka kayak udah followan sama cewek lain, terus aku nanya, ini siapa? Cuma teman aku. Ya udahlah, aku nggak ambil ribet gitu kan. Kamu stalking nggak cewek itunya? Stalking, tapi kayak cemburu nggak? Iyalah pasti. Iya, soalnya udah feeling curiga gitu Ya, sih. feeling gak enak, udah feeling gak enak. Nah, habis itu kan aku mainin handphonenya, ada SW itu status WhatsApp. Kayak cuman pakai inisial gitu dong. Oh, nama kontaknya. Terus aku kepo kan, aku buka profilnya nggak ada chatnya, nggak ada chatnya. Tapi pas aku buka medianya, udah kabar-kabaran dari semenjak di Malang. Udah ngasih pap gitu. Iya, berarti si isi chatnya tuh udah dihapus. Dihapus, cuman ya medianya ada, isinya ada gitu. Dia tuh kayak ngepap, aduh di sini dingin banget, kamu di sana kedinginan nggak? Dia tuh kayak gitu tahu.
Terus dari situ aku nggak langsung labrak sih, kayak Masih dipendam. tapi aku langsung pesan Gojek kan, karena aku dijemput, aku pesan Gojek. Terus aku di Gojek nangis tuh kayak Nggak nyangka. iya ternyata Ternyata feeling feeling kamu tuh benar Benar. ya. iya bener banget. Yang Terus waktu dia mau ke Malang tuh. iya karena emang udah kayak beda banget soal respon. Terus padahal pas ke Malang pun dia tuh kan ngerasa kayak kesusahan uang dan lain-lain. Terus kayak dia nggak ada kuota, aku beliin dari sini gitu kan supaya dia aman gitu di sana cewek mah. Ternyata Dianya malah iya dipakai selingkuh karena kan. kesempatan jauh dari aku gitu kan. Nah gitu. Terus pas pulang aku jelasin lah apa yang aku temuin di HP dia, tapi dia tuh kayak ngaku selingkuh, dia nangis dan tapi anehnya tuh aku hari Minggu tuh masih tetap mau main sama dia. Emang dasar ini ya, apa kalau udah kecintaan tuh Gelap beda, gitu semuanya, iya, gelap gitu. cinta Gelap itu buta. semuanya. Tantoli. Bener banget gitu sih. Abis dia ketahuan selingkuh itu kan pas malam Ya. masih berantem lah, wajar lah semingguan. Terus kebetulan aku tuh punya janji kan sama teman-teman aku yang lain buat for date gitu. Oh, oke. For For date. Ya, for that. Oke, nah aku tuh terpaksa main gitu sama dia. Bayangin gak sih kayak abis diselingkuhin, berantem, terus harus main bareng. Iya. Itu canggungnya kayak apa? Iya, benar. Nah dari situ udahlah, pas pulang dari main itu kan kita deep talk lah, sempet dia minta maaf, aku maafin. Ternyata maaf itu nggak berlaku tahu buat dia. Oh, bukan dijadiin pacaran ya? Iya, Malah terus-terusan apa gimana? malah terus-terusan sampai Oh, pokoknya oke. dalam 3 bulan pacaran tuh 4 cewek. Oh iya? Dalam 3 bulan? Iya, ada 3 bulan. Iya, ada oke. cinlok sama teman sekampusnya lah, sama cuttingnya, terus sama teman SMA-nya. Nah yang paling aku mergok itu sama teman kampus sih, karena dia waktu itu tampil, aku tuh sama orang tuanya dia loh, maksudnya nonton dia, tapi ngeciduk dia emang bener-bener lagi berduaan sama cewek lain gitu loh, padahal di situ ada aku. Oh iya? Parah sih. Iya, tapi pas udah aku ciduk, terus aku marahin di chat gitu kan, karena aku gak mungkin ngelabrak kan, karena itu emang posisinya lagi acara rame gitu kan. Nah dia tuh tetap kayak enggak, aku nggak selingkuh, ya teman aku cuma gitu kan, dia pembelaan gitu. Gak diri lah ya. Padahal dari teman-temannya dia pun, bahkan kan dia sekelas sama sahabat aku yang cewek itu. Kenapa anjir? Terus Terus. Ih, Apa sih? Gak tahu. Ya kan karena itu acara gede gitu kan, nggak mungkin juga aku ngelabrak gitu kan, takut viral juga kan Iya. gitu. Dari situ dia masih tetap kayak selingkuh, masih pembelaan, padahal kayak teman-teman sekelasnya dia tuh kayak udah ngelaporin ke aku semua, bahkan sampai ada bukti-buktinya gitu. Iya. playing victim ya. Iya, tapi dia malah ngekata-katain teman-temannya gitu loh. Kayak masih ngebela diri. Terus yang terakhir aku putusin tuh masih di rumah aku, dia ketahuannya di rumah aku ini mah. Dia ke rumah aku malam-malam, rencananya sih buat main biasa lah, Iya. namu gitu ke rumah. Terus dia sholat, Iya. terus handphonenya dibiarin, tapi aku punya feeling gak enak. Iya. Iya. Lagi-lagi feeling ceweknya bener ya. Iya, terus Akurat beneran ya? Iya, aku terus banget. Oke. terus aku buka WhatsApp-nya kan. Terus ada inisial lagi, tapi beda lagi dari yang selingkuh yang pertama. Nah itu mah Chatnya masih ada atau udah dihapus? masih ada ya. Oh, masih itu mah masih. Media aman. Media aman, media mah kan. Jadi dia tuh ngajakin ngecamp ke si cewek ini tuh berdua. Oh. Padahal si cewek yang diajak ke camp tuh punya pacar. Dia sampai kayak, nanti aku tidurnya sama kamu ya, gini Kata gitu. siapa itu? Kata mantan akunya Oh, gitu. oke. Terus dia kan cewek itu bilang, aku gak akan diizinin sama orang tua aku kata dia. Iya. Ya udah nggak apa-apa, aku aja yang izin sama orang tua kamu. Tapi dia nggak berani izin sama orang tua aku. Tapi si ceweknya mau, si ceweknya. Enggak, Si karena ceweknya nggak jadi ngecamp, soalnya kan nggak ada izin Dia dari orang sampai tuanya juga. tetap nggak mau atau akhirnya mau gitu. masih tetap gak mau, soalnya dia juga ngerasa punya cowok kan. Iya. Terus belum, ya masa dia mau sama aja gitu kan. Iya, Tapi kan benar-benar. anehnya dia tuh kan udah punya cowok, tapi kenapa sih dia Masih respon? ngerespon, masih Harusnya kan ngerespon. kalau udah punya cowok udah gitu. Iya, nah itu kalau yang ada aku yang Ya bikin Pak merujuk banget sih. ke chatannya teh, obrolannya tuh merujuk ke main berdua gitu Iya, ya. Kalau apalagi udah ngecamp. jangan gitu. Iya. Iya. Aku juga aneh sih, sampai kayak pas udah beres putus pun aku tiba-tiba di-invite ke grup SMA-nya gitu loh.
Terus aneh banget, masuk ke grup SMA-nya, terus si teman-temannya tuh kayak ngetek-ngetekin aku buat ayo dong balikan buat apa coba? Iyalah, ngapain coba ya? Kayaknya pada dihasut juga mungkin ya. Kayaknya. Nah, pas aku nanya sama teman-teman sekelasnya dia tuh, alasan dia selingkuh tuh katanya aku tuh ya nggak bisa diajak tidur bareng. Oh, oke. Terus kayak katanya aku terlalu sibuk, strict terlalu parents parents. juga. Ya lagian orang tua mana yang ngizinin anak ceweknya tidur Tidur, berdua ya. sama cowok yang bukan muhrimnya gitu kan? Yang bukan udah sah gitu ya. Iya, Kalau terus udah nikah kan nggak apa-apa. iya katanya aku kurang sayang sama dia. Padahal selama pacaran juga yang antar jemput kadang aku, kadang main pakai motor aku. Oh iya, jadi Iya. kamu yang lebih effort. Iya. Segalanya dari Awal-awal. kamu itu. Hmm? Tapi pernah nggak dari dia gitu sekali-kalinya? Awal-awal doang sih biasanya cowok. Iya, awal-awal Cowok doang. gitu. Awalan manis. Iya nggak sih? Iya, Awalan bener. manis udah berapa bulan? Selama 3 bulan sih. Tawan sifat aslinya. Tapi nggak semua cowok kayak gitu ya. Oh nggak semua ya. Semoga ya. Semoga aja ya. Jadinya trust issue nggak? Iya. Punya trust issue nggak jadinya? Punya sih. Sampai detik ini, sampai sekarang. Iya, sampai kayak kalau misalkan ada cowok yang ngajak ngedate atau apa, aku nggak pernah mau sampai sekarang. Udah berarti dari 2003 sampai 2000. Nah 2003 2000. baru lagi dong 2003. 2023 sampai 2025. Walaupun si cowoknya udah ngasih effort yang sangat tinggi ke kamu, tapi kamu Masih belum mau tetap aja. gak mau. Ya. Iya, masih tetap gak mau, kayak ya udahlah mending sendiri aja daripada gua pacaran tapi Oh, disuruh gua ya sekarang. Ya. Kalau terus-terusan dikasih uang gimana? Bisa ada nih cowok yang ngedeketin kamu, tapi emang effortnya tuh effort banget gitu. Kayak dari makanan, Ya, tahu dari TF-TF-an lah. TF. Masih mau nggak? Itu kan salah satu bisa membuka hati sama membuka diri ya. Iya. Buat jalanin lagi apa ya, relationship yang nggak toksik. Mencoba aja dulu gitu. Gimana kalau kayak mau sih, tapi kayaknya cowoknya harus punya kesabaran yang tinggi gitu. Soalnya kan maksudnya dari trust issue aku juga udah kena dampaknya sampai 2 tahunan kan. Iya. Iya sih benar-benar. Jadi susah gitu ya. Iya. Pokoknya sampai sekarang masih sendiri. Oke, nah menurut Kak Nara sendiri kan yang dialami Kak Nara, pacar Nara teh selingkuh nih ya. Nah menurut Kak Nara, apa sih yang menyebabkan bahwa si pacar itu tuh bisa melakukan perselingkuhan? Penyebab selingkuh berarti ya. Iya. Mungkin yang sudah dialamin sama Kanara sendiri. mungkin itu balik lagi ke diri pribadi sih. Aku sempat baca-baca katanya kalau selingkuh itu penyakit yang gak akan pernah bisa disembuhin gitu kan. Nah mungkin selingkuh itu terjadi karena ada salah satu yang memang gak merasa cukup sama pasangannya Oke, gitu. nggak bersyukur ya. Iya. Contohnya kayak nggak cukup satu cewek gitu. Iya bener. Juga kayak misalkan dia bisa kayak kurang kasih sayang atau misalkan sebetulnya bukan kasih sayang dari pasangan sih kalau menurut aku, mungkin dari lingkungan dia. Tapi bahkan kan ada yang karena hawa nafsunya sendiri. Nah itu Nah itu juga Itu intinya ya? termasuk. itu yang jadi penyakit kenapa cowok selingkuh sih. Oke. Wah seru banget nih pengalaman cerita dari Kanara ya. Iya, banyak sekali lika-likunya ya. Tuh. Jadi kita tahu hubungan percintaan seseorang tuh kayak gimana. Ya, Terus karena- bisa diambil juga apa ya, pelajarannya Yang yang positifnya ya. Tadi Kak Nara sampaikan jangan terlalu percaya kepada seseorang ya. Ya, jangan salah pasangan juga. Ya, itu udah pasti kita sematkan, jangan Betul. salah pasangannya. Jangan lupa ya nanti nonton lagi di episode-episode kita berikutnya. Karena bakal banyak cerita yang seru-seru juga ya. Seru banget pokoknya. Ya. Bye-bye.